Halo teman-teman semua, jumpa lagi di podcast Tanpa Podium bersama dengan saya Pendeta Irma dalam konten Satu Ayat Saja. Satu ayat saja kali ini diambil dari kitab Ibrani pasal 3 ayat 12 yang menyatakan demikian. Waspadalah hai saudara-saudara supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Teman-teman, biasanya orang menyebut lampu lalu lintas dengan sebutan apa? Pasti kita semua seringkali menyebut lampu lalu lintas dengan sebutan lampu merah. Padahal kita tahu bahwa lampu lalu lintas itu terdiri dari 3 warna. Selain warna merah, ada warna hijau dan juga warna kuning. Tapi bisa jadi orang seringkali menyebut lampu lalu lintas itu sebagai lampu merah karena orang fokus pada lampu merah yang memberi arti berhenti. Walaupun pada kenyataannya seringkali orang tidak berhenti pada saat lampu merah. Dan kita bisa melihat bahwa dari semua lampu lalu lintas itu ada satu lampu yang seringkali diabaikan, yakni lampu kuning. Dan seringkali karena lampu kuning itu diabaikan, maka kecelakaan pun tak terhindarkan. Padahal kalau kita melihat apa yang menjadi filosofi lampu kuning ini sangat menarik. Tentu saja bicara tentang warna kuning itu artinya hati-hati, waspada, siap-siap, berjaga-jaga gitu ya. Dan filosofi warna kuning diambil dari warna api. Entah itu api yang kecil, yang bisa dikendalikan, dan juga bermanfaat bagi kehidupan, pun juga api dalam artian yang besar yang tidak bisa dikendalikan dan cenderung membahayakan. Selain itu, filosofi warna kuning pada lampu lalu lintas juga diambil dari masa peperangan, di mana lampu kuning yang juga merupakan warna api itu menjadi tanda, menjadi simbol bagi para prajurit untuk mereka bersiap-siap, berjaga-jaga, waspada ketika musuh akan datang menghadapi. Kedatangan musuh itulah ditandai dengan warna api atau warna kuning. Nah teman-teman, jika untuk keselamatan prajurit, jika untuk keselamatan pengguna jalan, perlu ada simbol atau tanda berupa warna kuning, warna api, supaya bisa berhati-hati, berjaga-jaga, waspada, apalagi ketika kita bicara tentang kehidupan beriman. Seperti yang kita jumpai dalam bacaan kita saat ini. Menarik bahwa bacaan kita diawali dengan kata waspadalah. Kata waspadalah ini sudah menjadi lampu kuning ya buat kita. Waspadalah. Waspadalah terhadap apa? Waspadalah karena dalam kehidupan umat Tuhan pada saat itu dikisahkan, bisa saja ada orang-orang yang hatinya jahat dan tidak percaya atau murtad dari Allah. Dan ini tentu saja sangat membahayakan kehidupan beriman orang-orang pada saat itu yang sedang bergumul, yang sedang memegang teguh imannya kepada Yesus Kristus. Tentu saja hal ini menunjukkan bahwa dalam perjalanan hidup manusia tidak ada seorang pun yang membiarkan hidupnya asal jalan, asal ngegas, sesuka hati atau terlalu let it flow. Ada momen, ada waktu dalam kehidupan setiap orang yang tentu saja dibutuhkan oleh mereka guna memberi perhatian atau memberikan satu masa di mana mereka harus punya sikap hati-hati, di mana mereka punya sikap waspada dengan keadaan diri mereka ataupun keadaan lingkungan di sekitar mereka. Karena apa? Karena dalam bacaan ini
mau menceritakan bahwa ada saja orang yang bisa masuk dalam kehidupan dan persekutuan orang percaya, kemudian merusak hati orang percaya sehingga melakukan yang jahat, dan juga menghilangkan rasa percaya kepada Tuhan. Ada saja orang yang mampu untuk memengaruhi kehidupan orang percaya untuk kemudian mereka melakukan yang jahat dan kemudian menjadi murtad. Dengan demikian, perlu bagi penulis kitab Ibrani untuk berkata, waspadalah. Sudah seperti Bang Napi ya, waspadalah, waspadalah. Karena apa? Karena seringkali ketika orang-orang percaya tidak memiliki sikap kehati-hatian atau memiliki sikap berjaga-jaga, itu bisa memberi celah bagi iblis untuk bekerja, memakai siapa saja, mengubah hati orang menjadi jahat, dan kemudian merusak, bahkan memecahkan persekutuan orang-orang yang tadinya percaya kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, sangat perlu dalam kehidupan umat untuk terus membangun kehidupan yang sungguh-sungguh taat dan berpegang dalam iman yang teguh kepada Tuhan. Sehingga ia tetap sadar, ia tetap berhati-hati, dan kemudian ia tetap melakukan yang benar. Dan tentu saja hal itu bukan hanya berpengaruh pada dirinya sendiri, tapi juga dalam lingkup kehidupan orang-orang percaya yang ada dalam persekutuan dengan dirinya. Nah, teman-teman, karena itu melalui firman Tuhan ini kita belajar, khususnya pada masa saat ini, untuk kita semua perlu waspada. Kita semua perlu berhati-hati dengan diri kita sendiri dan juga lingkungan yang ada di sekitar kita. Dengan situasi dan kondisi hidup saat ini, bisa saja diri kita atau orang-orang di sekitar kita membuka kesempatan bagi kita untuk melakukan yang jahat. Sebagai contoh, ketika kita mulai merancangkan niat jahat, ketika kita mulai merancangkan celaka kepada orang lain, ketika kita menebar kebencian, nah ini hati-hati. Ketika kita melakukan fitnah kepada orang-orang di sekitar kita, ketika kita mengatakan kata-kata bohong dan lain sebagainya. Kalau kita tidak hati-hati, maka kita bisa melakukan semuanya itu. Ada kesempatan bagi iblis untuk kemudian memakai hidup kita melakukan yang jahat. Dan bukan hanya itu saja, bahkan di tengah-tengah kehidupan yang seringkali kita nilai tidak adil dan juga sulit ini, bisa saja kita juga tergoda untuk mempertanyakan kuasa dan kehadiran Allah. Atau juga dalam kehidupan kita, ketika kita merasa hidup kita saat ini baik-baik saja, aman-aman saja, kita juga bisa kemudian meragukan Allah dan menganggap apa yang kita alami ketika kita aman-aman saja, ketika kita tenang-tenang saja, nyaman-nyaman saja, bisa saja kita mengatakan, oh itu karena saya, karena kemampuan saya, ataupun juga mungkin karena kemampuan yang Tuhan percayakan sesungguhnya untuk kita kemudian melakukan sesuatu dan kita klaim itu karena saya, karena diri kita sendiri. Sehingga kita kemudian tidak mengakui Tuhan, bahkan kita meragukan Tuhan. Nah, dalam kondisi ini maka penting bagi kita teman-teman untuk segera membentengi diri agar tidak terjerumus dan terjebak pada perilaku hidup yang menyesatkan, yang menjauhkan diri kita sendiri dari Tuhan dan juga dari persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita di saat ini, maka kita diingatkan untuk selalu waspada. Dengan cara yang bagaimana? Dengan terus membangun relasi yang intim bersama dengan Tuhan, agar kita selalu berhati-hati di dalam kita memikirkan sesuatu, di dalam kita mengatakan sesuatu, di dalam kita melakukan sesuatu, bahkan mulai dari apa yang lahir dari hati kita harus hati-hati. Dengan demikian, kita tidak tergoda, apalagi menggoda orang lain untuk melakukan yang jahat.
Kita tidak tergoda dan menggoda orang lain untuk kemudian memberi kesempatan bagi dosa menguasai dan kemudian membinasakan hidup kita dan banyak orang. Karena itu teman-teman, mari jalani hidup dengan waspada. Pahamilah bahwa Tuhan menghendaki kita untuk selalu hidup sebagai umat yang percaya kepadanya, yang sungguh-sungguh mau tetap taat sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.